Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Korina, NIM STI 2023 03696. Di video kali ini saya buat untuk menunjang kebutuhan ulangan tengah semester pada mata kuliah Mobile Programming lanjut dengan dosen pengampu Pak Sunario MKOM. Kebetulan pada UTS kali ini ditugaskan untuk membuat UI UX dalam aplikasi. Nah, kebetulan dengan ketentuan yang kemarin Pak Sunario bilang bahwa boleh membuat aplikasi dengan tema yang sudah didapatkan di kelompok pada mata kuliah web programming lanjut. Nah, pada web programming lanjut, tema kelompok saya mendapatkan reservasi antrian layanan administrasi kampus, gitu, seperti itu. Jadi di sini saya membuat sesuai tema tadi, yaitu reservasi antrian layanan administrasi kampus pada STIMIK Widya Utama. Dan ya, terdapat untuk saat ini saya mampu membuat segini dulu. Kalau ditanya apakah akan dikembangkan, mungkin akan kami kembangkan dengan kelompok saya dari web programming. Kebetulan memang sudah ada beberapa yang niatnya akan saya kembangkan seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Dari ini adalah alur prototipenya seperti ini. Lalu kalau kita jalankan jadi seperti ini. Kita ulang. Maaf karena tadi ada kendala teknis. Sekarang sudah bisa saya jalankan. Dan inilah tampilannya, yaitu aplikasi yang saya buat dengan judul reservasi antrian layanan pada STIMIK Widya Utama. Jadi di sini langsung saya jelaskan tanpa melihat prototype. Itu kalau kita di situ ada button start. Kalau kita klik button start akan masuk ke halaman login. Di sini kebetulan sebagai mahasiswa, niat saya nanti ketika seperti Pak Aryo sampaikan bahwa tugas ini akan dilanjut sampai UAS dan harus dikembangkan menjadi suatu aplikasi yang berhasil. Nanti akan saya kembangkan menjadi ada staff admin di sini. Jadi tidak hanya mahasiswa. Jadi ada dua pilihan, yaitu mahasiswa dan staff admin. Dan untuk saat ini saya buat untuk yang mahasiswa saja dulu. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk login dalam aplikasi ini yaitu ada NIM sama password gitu. Kalau lupa password, kita bisa lupa password di sini. Dan tampilannya akan jadi seperti ini. Lupa password, kita harus mengisi nomor WhatsApp di sini. Lalu kita meminta via OTP WhatsApp. Lalu nanti via OTP-nya akan masuk dalam WhatsApp-nya. Nanti tinggal diisi di sini, langsung nanti kita masuk, lalu buat password baru. Dan di sini ada keterangannya, password baru minimal 8 karakter. Lalu untuk konfirmasi password, yaitu ulangi password baru yang sudah ditulis gitu. Dan di sini ada reminder bahwa password baru harus berbeda dengan sebelumnya, seperti itu. Ketika sudah dibuat, tinggal diklik simpan password dan halaman akan kembali ke bagian login. Tinggal ditaruh NIM-nya, lalu password, lalu tinggal masuk. Dan kalau belum punya akun bagaimana? Bisa di sini, yaitu ada daftar sekarang, akan masuk ke halaman daftar akun ya, daftar akun yang membutuhkan yaitu
ada NIM, nama lengkap, fakultas atau jurusan, dan nomor WhatsApp. Ini kebetulan untuk contohnya mohon maaf belum saya ganti karena sepertinya saya terlupa. Dan untuk nomor WhatsApp di sini juga ada keterangan, yaitu nomor ini digunakan untuk notifikasi dan OTP. Jadi ada ketika sudah dikembangkan nanti akan saya dan kelompok saya buat mengenai notifikasi akan masuk ke nomor WhatsApp seperti itu. Lalu ketika sudah diisi semua, kita bisa lanjutkan. Dan di sini ada untuk ngisi email dan itu opsional, mau diisi tidak apa-apa, diisi juga tidak apa-apa. Lalu passwordnya, lalu konfirmasi passwordnya, lalu tinggal lanjutkan. Nah, di sini ada verifikasi OTP karena tadi di depan meminta nomor WhatsApp dan sudah ada keterangannya bahwa nomor WhatsApp itu digunakan untuk notifikasi dan OTP. Dan di sini saya buat sedikit trik kecil sebenarnya untuk kira-kira bagaimana sih simulasinya seperti itu. Simulasinya tuh kayak gini. Ketika verifikasi OTP nanti waktunya akan berjalan. Kalau sampai belum mendapatkan kode, bisa dipencet minta kode via WhatsApp kembali. Dan simulasinya tuh seperti ini. Nah, akan muncul kode kecil tadi di sini seperti tadi. Nah, seperti itu. Kalau di aslinya nanti kita akan buat notifikasinya masuk ke nomor WhatsApp seperti itu. Ketika sudah dapat kode seperti itu, kita tinggal masukin nomornya, nomor OTP-nya tadi apa, tinggal verifikasi berhasil dan akan langsung ke halaman login kembali. Jadi tinggal login, password, dan ingatkan saya ini adalah bisa digunakan ketika login, tidak usah ngisi-ngisi lagi gitu. Jadi diingatkan oleh aplikasi tersebut. Lalu ketika kita pencet masuk, nah di sini ada dashboard sederhana yang saya buat, yaitu antrian dengan judulnya saja adalah reservasi antrian layanan administrasi kampus. Jadi di sini membahas mengenai nomor antrian. Jadi aplikasi ini nanti akan berguna untuk salah satu contohnya adalah untuk pembayaran UKT, pembayaran SPP, biaya admin, dan konsultasi. Pembayaran UKT sama SPP sih mungkin hampir sama ya. UKT dan SPP emang sama sih? Ya itu, hampir sama. Jadi nanti sistemnya itu adalah para mahasiswa bisa mengambil antrian lewat rumah masing-masing, tinggal diambil antriannya. Nanti dari POV admin mereka akan menerima para pendaftar antrian itu masuk ke aplikasi para admin itu. Nanti yang akan memodifikasi, yang akan memanggil nomor-nomor kayak gini itu dari adminnya, staf adminnya. Jadi para mahasiswa yang memang memiliki aplikasi ini tinggal memantau aplikasinya aja dan lihat misal nomornya tuh di nomor A057 dan yang sedang dilayani oleh mereka adalah A052. Jadi tinggal ditunggu aja kayak tinggal 6 nomor lagi nih gitu. Saya tunggu sebentar gitu. Dan di sini ada estimasinya 4 antrian di depan, berarti estimasinya sekitar 2 jam seperti itu. Lalu di sini ada pengumuman, jadi di aplikasi ini juga menyediakan pengumuman mengenai yang ada di kampus dan pengumumannya itu seputar mengenai antrian ini. Jadi saya kasih 3 contoh, yaitu ada pembayaran UKT semester ganjil dimulai pada tanggal 28 April seperti itu. Atau layanan SPP dibuka pukul 8 sampai jam 3 saja gitu. Atau yang terakhir ini ada saya contohkan, yaitu antrian hari ini sudah penuh gitu. Yaitu antrian A001 sampai antrian A050 seperti itu. Dan
ini ada progres, yaitu progres yang sedang dilakukan oleh nomor yang sedang dilayani gitu. Oh, progresnya 98% lagi, udah 98% gitu. Berarti tinggal 2% lagi. Berarti sebentar lagi berarti nomor yang sedang dilayani itu selesai, seperti itu. Lalu di sini ada kamera, yaitu untuk uploading ya, seperti itu. Di sini untuk ngupload ada 3 berkas, yaitu ada KTM, slip pembayaran, dan formulir. Untuk formulir mungkin tidak akan sering ada upload, karena kalau formulir itu mungkin bisa saya contohkan itu ketika pendaftaran KKL, seperti itu. Mungkin bisa masuk dalam ini, mengisi formulir dalam aplikasi ini gitu. Nah, cara isinya bagaimana? Di sini kita bisa klik KTM-nya, nanti akan muncul 2 button seperti ini gitu. Lalu kalau kita klik slip seperti ini, nanti akan muncul 2 button. Lalu kita klik ini, muncul 2 button. Nah, 2 button ini itu yang satu ada scan kamera, jadi kita bisa nge-scan kalau buktinya berbentuk hard seperti kertas, bisa difoto, bisa di-scan lewat sini. Ataupun kalau upload berarti berbentuk PDF seperti itu. Di sini juga dijelaskan, yaitu format yang diterima adalah JPG, PNG, dan PDF, dan maksimal itu hanya 10 MB. Di sini saya menyontohkan hanya satu, yaitu scan kamera. Simulasinya yaitu seperti ini. Jadi nanti mahasiswa bisa foto, di-scan, lalu tinggal dikirim. Ketika udah dikirim akan kembali lagi ke halaman uploading ini. Lalu yang kalau sudah diisi semua tinggal di-upload dokumen seperti itu. Lalu ada yang terakhir, ada profile. Di sini ada profil mahasiswa tersebut, namanya siapa, dari fakultas atau jurusan apa, NIM-nya berapa, nomor WhatsApp-nya berapa, dan di sini ada status WhatsApp yaitu terverifikasi. Berarti mahasiswa tersebut sudah mengaitkan nomor WhatsApp-nya kepada aplikasi ini, seperti itu. Lalu ada notifikasi, ada keamanan nanti gunanya untuk mungkin dia mau ubah password atau melakukan verifikasi WhatsApp, seperti itu. Lalu ada riwayat pembayaran, jadi ketika dia mungkin saya contohkan yaitu mahasiswa mandiri, dia kan harus membayar pembayaran SPP atau UKT, jadi dia bisa lihat transaksi yang sudah dia lakukan tuh apa aja gitu. Apakah ada transaksi yang terlewat, apakah ada transaksi yang dia lupakan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada bantuan, yaitu seperti biasa bantuan yaitu nanti bisa menggunakan bot atau bisa chat dengan staff adminnya langsung. Dan di sini terakhir ada keluar dari akun. Kalau kita klik akan balik lagi ke halaman login. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan dan yang saya mampu buat. Semoga nanti aplikasi ini bisa berakhir sempurna, karena sebenarnya masih banyak fitur yang belum saya buat dan saya membutuhkan teman untuk membuat ini, tapi kebetulan ini adalah tugas individu, jadi yang mampu saya buat adalah seperti ini dulu. Dan untuk kelanjutan progresnya akan saya atau kami laporkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Pak Aryo di mata kuliah Mobile Programming. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.